Yang saya hormati Bapak Khairul Tanjung, Founder dan Chairman Citicorp, perwakilan Konsulat Jenderal Negara-Negara Sahabat di Medan, enggak ada ya. Bapak Profesor Muhammad Nuh, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, Bapak Harli Siregar, Bapak Didi Madiono, anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, serta Bapak Ibu influencer, pimpinan bank, asosiasi, penggiat media, pengusaha, tamu undangan, dan seluruh adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara LPS Financial Festival 2025. Hari ini saya senang sekali bisa hadir di Kota Medan untuk melanjutkan rangkaian kedua LPS Financial Festival 2025. Penyelenggaraan acara LPS Financial Festival di bulan Agustus ini juga merupakan bagian dari peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus merayakan 20 tahun perjalanan LPS dalam menjaga kepercayaan nasabah perbankan Indonesia. Medan kami pilih karena merupakan salah satu pusat perekonomian terbesar di luar Pulau Jawa, sekaligus salah satu pintu gerbang ekonomi di kawasan Barat Indonesia. Dengan potensi ekonomi yang demikian besar, kami pikir masyarakatnya termasuk generasi mudanya juga harus dibekali dengan literasi keuangan yang baik. 2 minggu lalu, kami sudah melaksanakan LPS Financial Festival di Kota Surabaya. Antusiasme masyarakat saat itu sangat luar biasa, dengan total peserta yang hadir mencapai lebih dari 8.000 peserta. Ternyata minat masyarakat terhadap acara yang bertema literasi keuangan begitu besar di daerah-daerah, apalagi bila dikemas dengan cara yang lebih ringan dan sederhana. Maka dari itu, saya harap kita dapat memanfaatkan LPS Financial Festival hari ini dengan sebaik-baiknya. Saya lihat banyak sekali mahasiswa yang masih muda-muda yang hadir di ruangan ini maupun di ruangan 2 dan 3 tadi. Kelihatannya teman-teman mahasiswa pengen cepat kaya semua ya. Karena memang pengetahuan finansial merupakan kunci untuk menjadi cepat kaya seperti Pak Khairul Tanjung nanti. Nanti kalau Pak Khairul ngomong dengerin baik-baik biar Anda bisa kaya secepat dia. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara LPS Financial Festival ini juga merupakan ajang untuk memperkenalkan lembaga penjamin simpanan. Tadi saya lihat waktu tanya, ada yang tahu LPS? Cuman 2 orang yang angkat. Saya harap setelah ini semuanya angkat tangan. Apa itu LPS? Lembaga penjamin simpanan, bukan simpanan. LPS adalah salah satu regulator di bidang keuangan yang setara dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. LPS dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank dan juga nantinya mencakup perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Ini semua dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. LPS mulai beroperasi pada September 2005 sebagai bagian dari reformasi sistem keuangan pasca krisis ekonomi 97-98, di mana pada waktu itu kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sempat jatuh akibat gelombang penutupan bank. Pada saat terjadi krisis tahun 1998 tersebut, sempat terjadi penarikan dana besar-besaran dari perbankan atau yang biasa disebut bank run.
karena kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan waktu itu runtuh. Hal ini mendorong pemerintah menyelenggarakan penjaminan simpanan terhadap seluruh kewajiban bank atau blanket garanti. Adanya blanket garanti pada waktu itu berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Namun demikian, blanket garanti ini berpotensi menimbulkan moral hazard yang dapat menurunkan market disiplin. Jadi banknya bisa jor-joran ngasih pinjaman, tidak memperhatikan risiko. Itu malah lebih bahaya lagi. Karena itu, didirikan lembaga penjamin simpanan dengan konsep penjaminan simpanan terbatas. Jadi kita jaminnya nggak semuanya, tapi hanya 2 miliar per nasabah per bank. Saya pikir itu cukup banyak ya. LPS diharapkan dapat menyeimbangkan rasa aman bagi nasabah perbankan, namun dengan tetap menjaga market disiplin. Ini ada riset dari Profesor Diamond dan Prof. Dybvig. Secara teoritis katanya adanya program penjamin simpanan akan mampu mencegah terjadinya bank run. Di Amerika Serikat, pendirian Otoritas Penjaminan Simpanan atau FDIC pada tahun 1933 telah terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat negara itu terhadap sistem perbankan sehingga membantu menurunkan jumlah bank gagal. LPS secara resmi berdiri tahun 2004 dan mulai beroperasi di tahun 2005. Dalam 20 tahun perjalanannya, LPS mengalami perluasan mandat dan penguasaan tugas dan fungsinya. Pada tahun 2023, Undang-Undang P2SK memberi LPS mandat tambahan untuk melaksanakan program penjaminan polis yang akan diberlakukan pada tahun 2028. Ini kayaknya teman-teman udah pada bosan semua ya, udah mulai pada ngomong, Bang kalau baca ini memang membosankan. Ini bagian yang saya yang paling gak suka kalau buat sambutan. Ini ya, 2004, 2008, 2020. Saya kalau di LPS selama ini selalu menekankan ke staf-staf LPS, nggak ada staf LPS yang boleh menghina atau menyebut jelek-jelekan presiden yang manapun. Kenapa? 2004 Ibu Megawati menerbitkan Undang-Undang LPS. 2005 Pak SBY mendirikan LPS-nya, mulai operasi. 2023 Pak Jokowi memperkuat peran LPS. Dulu LPS anak bawang, di bawah BI, di bawah OJK lah rankingnya lah. Kalau rapat pun ada namanya KSSK, LPS cuma ngomong aja, nggak ada hak voting. Sekarang zaman Pak Jokowi kita disamakan dengan Bank Sentral dan OJK. Kalau rapat pun punya suara, boleh ikut voting. Jadi pangkat saya naik sedikit, lumayan lah. Jadi nggak boleh ngeledek Pak Jokowi juga. Beberapa hari yang lalu, saya diwawancara oleh Ibu Desi Anwar. Rupanya dia cukup dalam Pak pengetahuan tentang ekonominya. Jadi sebelum saya online, dia nanya ke saya, ngobrol dong nih, kamu mau ngomongin LPS sama krisis? Iya. Emang kamu waktu krisis di mana? Saya masih sekolah di Amerika, program doktor. Belum selesai waktu itu 1998 saya baru tingkat 2, 3 lah, tingkat 3. Dia bilang gini, dia ngeledek, sinis juga ya rupanya Bu Desi ya. Kalau saya sudah di sini, kamu belum ada. Gua bilang, kita mesti gos sedikit. Iya Bu, kalau waktu saya udah lulus Bu, Indonesia nggak akan krisis. Karena saya pinter, dia bilang. Dia sebel. Terus dia bertanya lagi, kan saya selalu bilang kita nggak usah takut lagi dengan gejolak ekonomi global. Kita sudah belajar dari krisis 97-98 sampai sekarang dan pengetahuannya sudah kita punya dan rasanya kita nggak akan jatuh lagi. Global morat-marit pun kita tetap akan tumbuh dengan baik.
Kalau kata Pak Sete, Pak Khairul Tanjung, kalau masalah teori, kita semua sudah khatam ya Pak ya, tinggal prakteknya. Terus ditanya sama Pak Bu Desi Anbarto, sebetulnya apa yang kamu pelajarin? Apa salah kita di tahun 97-98? Wah, dia saya ngerasa tertantang dong kalau gitu. Wah, dia mau nguji ilmu saya nih. Oke, kita buka sedikit black, buka, coba. Saya bilang, Ibu, oh, boleh nggak mau jemput Desi, nggak apa-apa ya. 97-98, waktu ada krisis moneter itu, kebijakan kita apa yang kita tahu? Pengetatan moneter kan, bunga naik sampai 60-70% tuh. Saya tanya lagi, menurut Ibu itu kebijakannya moneter longgar atau ketat? Dia bilang, itu ketat. Salah, dia bilang. Loh kok bisa? Karena saya belajar moneter di sana, saya baca tuh pemenang Nobel, namanya Milton Friedman, itu ahli moneter betulan, bukan kaleng-kaleng. Dia bilang, kalau mau lihat kebijakan moneter longgar atau ketat, jangan lihat suku bunga, tapi lihat laju pertumbuhan uang beredar, base money, atau M0 di sini, M0 disebutnya. Pokoknya uang di sistem ada berapa sih? Bukan yang di BI tapi di sistem. Kalau pertumbuhannya kencang, maka kebijakannya longgar. Kalau pertumbuhannya surut, rendah, kebijakannya ketat. Coba kita lihat 998, apa yang kita lakukan? Itu kita lihat mana bunga yang hitam tinggi sampai 60%, tumbuh sampai 60%. Ketat. Tapi uangnya yang merah tunjukin, yang merah itu sampai 100% lebih. Jadi sebetulnya kebijakannya longgar. Kalau saya sebagai ekonom, kebijakan apa itu? Itu kebijakan orang bingung. Itu yang membuat kita terpuruk dalam 97-98. Ini kan pejabatnya yang dulu ya Pak ya, bukan ini zaman dulu. Enggak, ini saya tahu karena saya belajar setelah kejadian. Pas kejadian juga saya nggak bisa. Supaya nggak disalahin sama BI ini. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak terbiasa dengan flexible exchange rate regime, masih bingung. Tapi dampaknya apa ini? Bunga yang tinggi, mana ada perusahaan yang berani minjem, itu menghancurkan real sektor, jadi nggak ada yang pinjem. Tapi uang yang banyak dipakai apa? Dipakai menyerang nilai tukar rupiah kita. Jadi kebijakan kita kebijakan bingung dan memberi bahan bakar untuk menghancurkan nilai tukar rupiah pada waktu itu. Nggak apa-apa, ini kan pelajaran. Yang penting kalau lagi kita belajar terus, kita jangan berhenti belajar. Jadi saya pegang Milton Friedman, tingkat pertumbuhan uang. Nah, pada tahun 2008-2009, pada waktu ada global financial meltdown, 2008 tuh Oktober ya, kita jurusnya beda. Kalau kita lihat di sini ya, sebelah kiri kan, selain itu tinggi itu dari moneter, dari fiskalnya diketatkan kan, semua proyek dibatalkan. 2009, 2008, 2009 beda. Pada waktu gejolak dunia hancur-hancuran, kita bukan naikin bunga, kita turunkan bunga tuh. Turunkan bunga. Terus apalagi uang sempat turun sedikit, tapi setelah itu naik dengan cepat. Dan kalau nggak salah ada kebijakan fiskal pemerintahnya yang keseimbangan primer itu turun ke nol. Artinya apa? Pemerintahnya belanja. Kalau sini keseimbangan primer yang 98 kan diketatkan, di sana belanja. Itu jurus ampuh untuk menjaga pertumbuhan ekonomi domestik atau domestic demand. Ini saya nggak boleh ngeritik IMF katanya ya, tapi ini
Kita dan IMF yang sana pakai kearifan lokal. Artinya orang kita sendiri yang ngerjain, termasuk Pak CT ada kontribusinya di sana tuh Pak. Jadi tahun 2009 ekonomi kita tumbuh 4,6% dengan menjaga domestik saja. Globalnya ancur-ancuran. Malaysia, Thailand, Korea, Jepang, Amerika, Eropa, semuanya tumbuh negatif, tapi kita bisa tumbuh seperti itu dan jadi dikagumi oleh dunia. Banyak orang dari dunia datang, negara lain datang ke Indonesia. Gimana, apa rahasia Indonesia untuk bisa tumbuh di tengah pertumbuhan global yang negatif itu? Ya orang Indonesia nggak bisa jawab, karena mereka salah bertanya. Mereka harusnya nanyanya ke saya, baru ada jawabannya. Tapi enggak. Dengan ini, ilmu yang sama kita pakai untuk mengendalikan ekonomi di tahun 2015 ketika ada Pak Jokowi mengambil alih ekonomi mulai melambat, kita balik semuanya. 2020 juga sama, kita pakai ilmu yang sejenis. Ini belum pernah kita keluarkan ya Pak Sete ya. Saya udah izin Pak Sete tadi, udah boleh ngomong? Boleh. Kalau saya ngomong depan kan di luar nggak ada yang ngaku lagi. Tapi teman-teman mahasiswa jangan takut. Kita sudah cukup pinter. Kita belajar krisis 9798, 2009, 2008, 2015, 2020, 2021 kita keluar dengan baik. Masih tumbuh dengan baik. Sekarang ada ketidakpastian global. Orang-orang ekonomi itu yang di ekonomi yang di koran ribut. Ekonomi Indonesia akan hancur karena ada ketidakpastian global. Ketidakpastian global selalu ada setiap tahun. Saya nulis laporan di Komite Ekonomi Nasional dulu dengan Pak CT, setiap tahun judulnya itu, tumbuh di tengah ketidakpastian. Tahun depannya tetap tumbuh walaupun ada ketidakpastian. Pasti gitu. Lama-lama kita pikir ini mas setiap tahun ada. Jadi ketidakpastian global selalu ada. Yang penting bagaimana kita mengendalikan domestic demand kita dengan approach yang betul. Dan kita sudah mengerti itu dan kita sudah tahu gimana mengendalikannya. Jadi kita bilang kearifan lokal, kalau saya bilang sih, ya kita udah lebih pintar dari IMF sedikit lah. Tapi ada yang marah, nggak boleh bilang begitu. Saya bilang biarin aja, masa ngaku pintar nggak boleh? Kan faktanya emang tumbuhnya lebih cepat. Nah, saya pikir ilmu ini ilmu baru. Rupanya enggak. Ini Pak Sete karena saya lagi kampanye, saya keluarkan lah jurusnya. Ini jurus kampanye sedikit ya. Kita balik ke Sumitronomics. Ini diturunkan dari disertasi Pak Profesor Sumitro yang disertasinya itu keluarnya tahun 1943. Indonesia belum merdeka. Dia udah mengungkapkan konsep ini, trilogi pembangunan, ada pemerataan manfaat pembangunan, stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Itu utamanya. Coba kita lihat apa hubungannya sih. Next. Jadi dia bilang penting kemandirian ekonomi nasional, utamanya dengan mendorong pengembangan usaha dengan dukungan modal domestik, ada keseimbangan peran pemerintah dan swasta, ada juga menjaga stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri dengan tetap mendukung keterbukaan ekonomi yang pro pasar. Yang terakhir adalah industrialisasi adalah kunci untuk memajukan ekonomi Indonesia. Dua pilar yang tadi yang balik lagi, pilar yang ini pemerataan, manfaat pembangunan dan stabilitas nasional yang dinamis, dapatnya dari mana? Coba kita lihat gambar indeks kepercayaan konsumen di zaman Pak SBY dan zaman Pak Jokowi.
Kita lihat zaman Pak SBY, ekonomi tumbuh 6%, nggak ada yang lain setelah krisis ya. Zaman Pak Jokowi, ekonomi hanya tumbuh 5% atau di bawahnya. Tapi saya punya survei, itu yang hitam adalah IKKP, Indeks Kepercayaan Konsumen Terhadap Pemerintah. Sebetulnya itu adalah kepercayaan masyarakat ke presiden ya. Anda lihat sebelah kiri zamannya SBY, di bawah 100 terus konsisten. Padahal tumbuh ekonominya kencang. Di zaman Pak Presiden Jokowi, siapa sih? Yang hijau ya, yang hijau tuh di atas 100 konsisten juga. Di mana salahnya? Kenapa di zaman Pak SBY rakyat masih ada yang nggak puas? Setelah saya lihat bedanya, di zaman Pak SBY program-program yang langsung ke rakyat lebih sedikit dibandingkan dengan zaman Pak Jokowi. Jadi salah satu kunci untuk menciptakan stabilitas ekonomi adalah ada program ke masyarakat langsung yang berkesinambungan. Itu yang dikerjakan Pak Prabowo sekarang. Jadi kayaknya dia sedang jalanin Sumitronomics tapi baru sebagian. Nanti ke depannya dia akan menciptakan laju pertumbuhan yang lebih cepat. Itu bisa terjadi nanti kalau Pak Sete sudah mulai ngasih masukan lagi ke dia. Oke, tapi gini teman-teman dari mahasiswa, nggak usah takut. Ini pembangunan seperti agak aneh jalannya, tapi arahnya ke sana dan kita akan bisa tumbuh lebih cepat. Kenapa? Pada akhirnya karena kita tahu kuncinya. Orang Indonesia udah lebih pintar dibanding 30 tahun yang lalu. Next. Next apa ya? Saya balik, nih. Satu lagi, yang saya bilang kan uang tadi, uang bunga. Saya pikir saya doang yang tahu. Wah, gue pinter nih. Saya baca tuh terjemahan disertasi punya Pak Sumitro, kredit rakyat di masa depresi, itu dia memakai data-data tahun 29 sampai 33. Dia simpulkan bahwa, dia teliti, dia simpulkan pada waktu bahwa uang di sistem cukup. Likuiditas order pertama yang kanan itu sama dengan M0 yang saya sebutkan tadi. Jadi tahun 43, Sumitro sudah memikirkan M0. Jadi saya bilang dia monetaris. Kalau tahun 97-98 kita masih ingat ini, harusnya kita nggak konyol, nggak akan jatuh sedalam itu mengalami kontraksi 13,1% di tahun 1998 ya. Jadi Profesor Sumitro ternyata adalah seorang monetaris juga. Jadi tadinya saya ngaku saya pintar, ternyata berapa puluh tahun yang lalu udah ada yang duluan. Cuman setelah saya baca papernya ini, kasihan juga dia. Kenapa kasihannya? Zaman dulu dia udah sampai ke sini pemikirannya. Yang lain kan belum, masih bawa bambu runcing kali ya, masih perang-perang. Pasti dia hidupnya kesepian tuh. Nggak ada Pak Sete untuk diskusi Pak, dia sendirian tuh Pak. Jadi orang pintar juga nggak enak rupanya hidupnya. Oke, next. Kita balik ke zaman sekarang. Presiden Prabowo pada pidato kenegaraan tanggal 15 Agustus kemarin telah menyampaikan bahwa target pertumbuhan ekonomi pada RABN 2026 adalah 5,4%. Bagi sebagian orang angka ini cukup tinggi dan ambisius, namun sebenarnya angka ini cukup realistis untuk bisa dicapai. Kalau kita jalankan mesin fiskal dan mesin moneter dan kita jalankan tadi strategi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi domestik demand-nya. Saya lihat itu ya, yang kanan itu yang domestic demand adalah konsumsi 62% ditambah 27% investasi, itu hampir 90%. Jadi kalau domestic demand-nya dihidupkan, kita nggak usah takut Amerika runtuh, sabodo amat. 90% mesin kita, mesinnya dalam sendiri. Tapi Amerika juga nggak runtuh, Amerika juga cukup pintar. Sekarang mereka tumbuhnya 3% di laju pertumbuhan potensialnya. Jadi kemarin-kemarin yang bilang global gelap, salah semua prediksinya.
Saya bilang salah, kalau saya bilang salah, mereka bilang saya sok tahu, tapi memang salah. Jadi lain kali teman-teman mahasiswa kalau baca komentar ekonomi di koran, hati-hati, mereka banyak yang ngerti juga. Tapi kalau saya ngomong pasti benar, dengerin aja. Ini yang disebut modal besar bangsa kita. Kita bangsa besar, memang besar, asal dimanage dengan baik. Dengan kekuatan permintaan domestik yang dominan, kita sebenarnya tidak perlu terlalu cemas dengan guncangan eksternal. Untuk bisa tumbuh tinggi, kuncinya adalah fokus pada diri kita sendiri dengan memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan investasi dalam negeri, dan mendorong produktivitas sektor real. Kuncinya yang dua tadi saya bilang. Kalau kita konsisten memanfaatkan potensi ini, maka sekalipun dunia diwarnai ketidakpastian, ekonomi Indonesia akan tetap mampu tumbuh kuat, tangguh, dan mandiri. Apalagi kalau Pak Seto udah ngasih masukan nanti. Lebih dekat ke sana ya Pak ya. Bapak, Ibu sekalian, upaya memperkuat daya tahan ekonomi nasional tidak akan optimal tanpa didukung oleh peran daerah. Pertumbuhan nasional yang berkelanjutan bisa tercapai jika diiringi oleh pertumbuhan daerah yang kuat. Sungguhnya, denyut ekonomi Indonesia berawal dari aktivitas di tingkat lokal seperti dari sawah, pasar, pelabuhan, sentra UMKM, hingga inovasi anak muda di berbagai pelosok daerah. Untuk pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, utamanya untuk aspek konsumsi rumah tangga dan ekspor, menunjukkan kinerja yang relatif lebih kuat dibandingkan nasional. Provinsi ini kaya dengan hasil perkebunan seperti kelapa sawit, karet, dan kopi. Ditambah lagi potensi besar sektor pariwisata seperti Danau Toba yang sudah dikenal dunia. Jika potensi ini digerakkan dengan strategi yang tepat, maka bukan hanya Sumatera Utara yang akan merasakan manfaatnya, tapi juga perekonomian nasional secara keseluruhan. Namun, potensi besar ini tidak akan memberikan manfaat maksimal jika masyarakat belum memiliki keterampilan dan pemahaman yang memadai dalam mengelola keuangan. Jadi kalau untuk kita sih, yang penting kita bisa ngatur uang jadi kaya secepatnya. Inilah kenapa literasi dan inklusi keuangan menjadi sangat penting. Literasi keuangan bukan hanya sekedar kemampuan menghitung uang, tapi juga mencakup pemahaman bagaimana memanfaatkan layanan keuangan untuk mengembangkan usaha menabung dan berinvestasi dengan bijak serta melindungi aset yang dimiliki. Jadi pengetahuan tentang sektor keuangan, bagaimana cara menabung, bagaimana cara berinvestasi, bagaimana cara berhasil, itu akan menentukan arah hidup Anda ke depan. Saya dulu S1-nya teknik elektro dari ITB, nggak ngerti duit, kerja aja. Habis itu S3 ambil ekonomi di sana, di luar negeri sana, mulai ngerti duit, kerja nabung, invest, kerja nabung, invest. Sekarang uang saya lebih banyak dibanding dulu. Jadi teman-teman, kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi. Nanti kalau enggak Anda lupa, kerja terus sampai tua, nggak pernah nikmatin uangnya, nggak akan bisa kayak Pak Sete nanti. Inilah alasan kenapa LPS mendukung penuh acara yang diinisiasi oleh Transmedia ini. Kami menjadikan literasi keuangan sebagai gerakan bersama yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di pusat kota, tetapi juga di berbagai daerah. Yang penting kami juga ingin melihat teman-teman mahasiswa semua betul-betul siap nanti setelah lulus, setelah kerja, setelah punya uang untuk menabung, melakukan investasi, dan menjadi kaya dengan cepat. Tadi Anda ingat ilmu yang saya ajarin tadi tentang moneter tadi, itu cukup untuk Anda memimpin bank sentral. Jadi habis dari sini boleh ngelamar jadi gubernur BI. Ilmunya cukup. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya LPS Financial Festival ini, khususnya kepada Transmedia atas kolaborasi yang baik dalam mewujudkan acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.